daripada setiap anak-anak Tuhan yang berdiri di depan televisinya hari ini. Engkau mengunjungi mereka Tuhan. Kiranya Engkau berkenan berbicara di dalam hati mereka hari ini lewat firman-Mu. Ketika firman diberitakan, orang-orang disembuhkan, orang-orang dipulihkan, jiwa yang beban berat akan dikuatkan kembali, akan dibebaskan oleh Tuhan, oleh kuasa firman-Mu yang tidak berubah. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan biar Injil-Mu Tuhan akan menerobos setiap dinding hati. Dan siapa orang hari akan mengenal siapa Yesus yang kami percaya. Terima kasih Bapa, kami siap dengar Kau bicara Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Salam saudara sekalian. Hari ini sungguh sebuah sukacita bagi kita semua, karena kita sekali lagi bertemu lewat televisi kita. Kita bulan 10 atau bulan 11 kita sudah kembali beribadah di gereja. Itu sebabnya mari kita bekerja sama dengan sungguh-sungguh, baik melalui dana. Sampai hari ini saudara dikasih Tuhan bantuan dari luar selain dari Pemprov hanya 0, saudara, dari anggaran pembangunan kita. Jadi hampir seluruhnya adalah hasil usaha jemaat sekalian. Nah, jemaat kekasih Kristus, itu sebabnya kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh dukungan Bapak Ibu Saudara dalam persembahan itu untuk pekerjaan Tuhan. Dan dalam 2 bulan ini kita akan meningkatkan jumlah pembelian kita. Mari kita dukung terus dalam doa. Hari ini saudara, sekali lagi saya bawa firman Tuhan mengenai topik Bapa yang baik. Itu bukan temanya, itu topiknya. Kalau saudara memperhatikan, kalau saudara sempat lihat video khotbah saya di YouTube, saya selalu membicarakan tema ini. Mungkin saudara bertanya, seandainya ya, bertanya, kenapa ini Pak Pendeta selalu menyampaikan tema Bapa yang baik? Saudara, Allah tidak suka polisi agama. Dia tidak suka mereka yang hanya menghakimi. Karena tidak ada satu orang pun di dunia yang berhak menghakimi, termasuk saya. 23 atau 24 tahun lalu, saudaraku dikasih Tuhan, ketika saya sedang berpuasa, jam 12 siang, seperti mimpi di siang bolong, saudara, Tuhan kasih sebuah penglihatan kepada saya dalam sebuah mimpi. Saya lihat dengan jelas sekali bahwa roh saya terangkat. Saya di sebelah kanan dan di sebelah kiri saya ada satu sosok yang langsung saya kenal sebagai sosok Yesus. Wajahnya tidak kelihatan, hanya tubuhnya, jubahnya, jubah yang dipakai orang zaman dulu. Saudara mungkin tidak mau pakai itu hari ini. Saudara, saya dan dia menunjukkan pada saya suatu kumpulan orang banyak sekali. Dan saya mengerti itu adalah gereja Kristus. Kumpulan orang berpakaian putih, suatu khalayak ramai yang banyak sekali, saudara. Dan kemudian saya dengar perkataannya seperti ini. Di sini hanya ada kasih. Wah, saudara, saya masih bisa mendengar suara itu sampai hari ini. Saya masih bisa mendengar gemanya di kepala saya. Jenis suaranya seperti berbisik, tetapi kedengaran kuat sekali. Di sini hanya ada kasih. Puluhan tahun saudara saya mendengarnya. Sampai hari ini saya mengerti bahwa Allah ingin saya khotbahkan ini, bahwa engkau mempunyai Bapa yang baik. Bukan Bapa yang sedang memegang rotan, menunggu engkau bersalah dan kemudian menghajar engkau dengan hukumannya. Tetapi Bapa yang mengasihi engkau, yang mengutus Yesus. Tema kita hari ini adalah mereka yang dipakai Allah untuk membawa Mesias ke dunia. Matius pasal 1 ayat 3. Kalau saudara baca itu mungkin saudara aneh, ini Pak Gembala khotbah tentang silsilah keturunan, saudara. Seri pertamanya sudah di YouTube, saudara silakan lihat, Yesus Sang Mesias. Dan hari ini saya sambung dan saya akan selesaikan silsilah ini. Kenapa firman Tuhan perjanjian baru dimulai dengan silsilah? Dalam bahasa aslinya itu Genesis, ya saudara, silsilah. Dan kalau saudara lihat kitab perjanjian lama dimulai dari kitab Genesis, Kejadian.
Dan kitab Perjanjian Baru dimulai dengan kata Genesis, keturunan. Saudara dikasih bagaimana segala sesuatu terjadi. Dan di sini saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata Yehuda memperanakan Peres. Saya baca dari ayat 1 saja supaya saudara mengerti. Inilah silsilah Genesis. Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita baca sepintas saja, tidak ada hal yang penting di sana. Tetapi waktu kita menyelidikinya, kita terheran-heran akan apa yang Tuhan buat. Mereka ini yang di dalam silsilah ini Tuhan pakai untuk membawa Mesias, yaitu Yesus Kristus. Perjanjian itu, malaikat perjanjian, anak Allah yang hidup itu turun untuk menebus kita. Nah saudara, seperti yang saya katakan, Tuhan jijik dengan para manusia yang suka menghakimi. Kalau ada orang berdosa dikata-katain, kalau ada orang jatuh disindir-sindir, disingkirkan, diisolasi macam orang kena COVID. Saudara, Allah tidak suka. Karena pada dasarnya kita semua sama. Terus siapa yang mau jadi hakim? Saudara kekasih Kristus, orang-orang yang saya baca tadi adalah nenek moyangnya secara natur, alamiahnya Yesus. Nah, siapakah mereka? Dari firman Tuhan itu, saudara, saya bawa kita mengerti tentang 3 hal penting. Yang pertama, siapakah yang Tuhan pakai membawa Mesias? Banyak orang, kalau orang tuanya dulu penjahat, orang tuanya dulu mungkin penjina, banyak anak-anak yang malu dengan mereka. Dan saya mau beritahu, Yesus bangga dengan mereka. Nenek moyangnya adalah orang-orang cemar, saudara. Saudara, kalau kita memperhatikan Yehuda dan saudara baca dalam Alkitab, saudara akan bingung kenapa Alkitab terlalu jujur menceritakan orang ini. Saudara, Alkitab kita, haleluya, adalah Alkitab yang jujur, tidak menutup-nutupi, tidak membaik-baikin. Dia penjahat, kita bilang orang baik. Saudara, Alkitab kita bukanlah buku politik. Itu adalah sejarah Tuhan dan dalam hubungan dengan manusia. Dan dia pakai seorang bernama Yehuda. Saudara, kalau saudara memperhatikan dosa menjijikkan Yehuda dan Tamar, saudara akan terkejut karena Allah mau pakai mereka. Saudara, yang pertama, siapakah yang Allah pakai untuk membawa Yesus ke dunia? Yang pertama, Tuhan memakai orang-orang berdosa. Saudara, kalau saudara mengerti kasih karunia Tuhan, saudara tidak menghakimi orang. Dia pakai Yehuda dan Tamar. Kalau saudara kembali ke kitab Kejadian pasal 38 ayat 14, saudara, di mana Yehuda menikahkan anaknya yang tertua dengan seorang wanita bernama Tamar. Tamar, saudara, dalam sejarah ada beberapa nama Tamar, itu biasanya cantik-cantik. Saya tidak tahu Tamar yang ini, saudara. Salah satu wanita tercantik dalam budaya Yahudi itu Tamar, anaknya Daud. Tetapi saya tidak tahu Tamar yang ini. Tamar ini adalah istri dari anak Yehuda. Dalam perjalanan anaknya Yehuda meninggal, diganti dengan adiknya Onan. Jadi dalam budaya dulu, kalau kakaknya mati, adiknya harus mengambil istri kakaknya untuk meneruskan keturunan kakaknya. Dan saudara, Onan ini jahat di mata Tuhan. Tuhan menghabisi dia. Dan seterusnya sampai kepada adik yang bungsu belum besar. Tak mungkin Yehuda menikahkan anaknya yang bungsu kepada Tamar. Dan dia berjanji kalau nanti adiknya ini sudah besar baru dinikahkan sama kamu. Dan saudara, Yehuda tidak menepati janjinya. Suatu hari ketika Yehuda pergi untuk urusan bisnis, saudara, Tamar segera menyamar. Dia memakai telekung atau kerudung, saudara, jilbab hari ini dia memakai itu. Kemudian berdiri di pintu gerbang. Yehuda, saudara. Yesus disebut singa dari Yehuda. Mari kita lihat siapa Yehuda. Yehuda ketika dia jalan, dia lihat ada seorang pelacur di gerbang kota. Dia berkata, "Hei sini,
Aku mau pakai kamu. Hah? Saudara, kalau kita menilai hari ini tidak cocok dipakai Tuhan, dia melakukan hubungan zina dengan seorang pelacur yang ternyata adalah menantunya sendiri yang menyamar. Saudara, kata yang dipakai kata pelacur di sana itu saudara pelacur biasa. Tetapi jawaban dari temannya Yehuda ini, pelacur yang dikatakan ada dua kata pelacur. Yang pelacur yang dipakai temannya dari 38-14 itu adalah pelacur bakti atau pelacur di kuil-kuil penyembahan. Kalau saudara dari penggalian para ahli purbakala menemukan bahwa wanita yang memakai kerudung pada masa itu dalam dokumen Syria adalah pelacur-pelacur di kuil-kuil berhala. Jadi mereka biasa memakai kerudung saudara untuk menutup dirinya seperti Dewi Ishtar. Dewi berhala Ishtar disebut Dewi berselubung. Makanya pada masa itu semua wanita-wanita pelacur di kuil-kuil berhala memakai kerudung. Dan kemudian Yehuda kembali karena dia tidak bawa uang. Tamar berkata, berikan aku tongkatmu dan meteraimu, saudara. Jaminan, karena Yehuda tidak bawa duit. Kemudian Yehuda memberikannya tongkat dan materainya, capnya kepada Tamar yang disangkanya pelacur itu. Tahukah saudara, ketika Yehuda kembali untuk mengambil tongkat sama materainya, pelacur itu sudah tidak ada. Saudara, mana pelacur yang di sini? Kemudian temannya berkata, tidak ada pelacur di sini. Beberapa bulan kemudian ketahuan bahwa menantunya lah yang menyamar menjadi pelacur. Dan saudara dikasih Tuhan, akhirnya saudara, lahirlah anak-anak penerus keturunan Yehuda yang menjadi nenek moyang Yesus. Tahukah saudara, nenek moyang yang membawa Yesus ke dunia adalah orang-orang cemar. Tetapi Allah tidak segan pakai mereka. Itu sebabnya dalam Matius pasal 21 ayat 31. Matius pasal 21 ayat 31. Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai atau orang berdosa dan perempuan-perempuan sundal atau pelacur akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan surga. Dan di tempat lain firman Tuhan berkata, Yesus berkata, dan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan dalam kegelapan. Karena apa? Karena tidak bertobat. Saudara, saya tidak maksudkan bahwa kita semua harus berdosa supaya kita dipakai Allah. Tidak. Yang terjadi adalah bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Jadi Tuhan mau pakai siapa? Saudara, dia pakai kita. Itu sebabnya kita tidak bisa saling menghakimi. Saya lebih benar dari kamu, saya lebih baik dari kamu. Saudara, kita sama di hadapan Tuhan. Termasuk yang ngomong hari ini, saya orang paling berdosa yang saya kenal. Bukan teroris, saudara, saya. Dan hari ini kalau saudara dengar firman Tuhan, orang-orang seperti saya dan saudara, Tuhan mau pakai untuk menyatakan kebenarannya di muka bumi. Bukan kebenaran saudara, ingat lagi, bukan kebenaran saudara, tapi kebenaran Kristus. Itu sebabnya jangan minder, jangan malu kalau saudara mengenal siapa diri saudara. Karena apa? Karena darah Yesus sanggup menghapus segala masa lalu saudara yang keji, yang jahat, yang berdosa, yang kotor. Darah Yesus sanggup melakukannya. Saudara, satu hari dalam sebuah KKR ada seorang wanita, saudara dikasih Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Dia bertobat, dia menyerahkan diri pada Yesus, dan dia akhirnya melayani Tuhan, menjadi guru sekolah minggu. Tetapi saudara, semua orang di gereja itu tahu masa lalunya. Dia adalah seorang pemakai narkoba, dia adalah seorang penjina, dia adalah seorang pelacur, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi masa lalu yang kelam. Dalam perjalanan, anak sang pendeta dari gembala gereja tersebut jatuh cinta pada wanita yang bertobat ini, yang sekarang jadi guru sekolah minggu. Dalam perjalanannya saudara, mereka akhirnya bertunangan dan mau menikah. Tahukah saudara, setengah lebih dari jemaat mengatakan tidak setuju. Wanita itu tidak layak menjadi istri anak pendeta. Saudara, demikian sengit perdebatan, ada yang membela, ada yang menolak, lebih banyak yang menolak. Kemudian diadakanlah rapat massal seperti rapat tahunan di sini untuk menentukan apakah ini perempuan boleh menikah dengan anak pendeta.
Saudara, ketika terjadi pertemuan, perdebatan, semakin sengit, semakin meninggi suara orang, semakin mencaci, semakin menghina. Dan wanita ini, saudara, yang punya masa lalu yang kelam ini, menangis sempat duduknya. Keadaan jadi begitu kacau. Kemudian anak sang pendeta berdiri. Dia berdiri, dia mengambil mic, dan dia berkata, "Saudara-saudaraku, untuk apa kalian berkumpul di sini hari ini? Saudara berpikir saudara mengadili, sedang menghakimi perempuan ini yang akan jadi istri saya? Tidak, saudara mengadili darah Yesus. Saudara berpikir darah Yesus tidak bisa menghapus dosanya. Saudara berkata, darah Yesus tidak punya kuasa apa-apa atas dosanya. Sehingga saudara hari berkata, dia cemar." Saudara, ketika mendengar perkataan itu, akhirnya seluruh jemaat sadar. Dan kemudian terdengar isak tangis di mana-mana dalam ruangan itu. Karena apa? Mereka sadar, mereka mengadili darah Yesus. Mungkin di sampingmu hari ini adalah orang berdosa. Engkau jijik melihat dia. Kalau kau ke gereja, kau tolak-tolak, kau dorong-dorong supaya kau tidak terkena kenajisannya. Saya mau beritahu saudara, kalau ada kilat di tangan Tuhan, itu akan menyebar saudara terlebih dahulu. Karena apa saudara dikasih Tuhan? Karena firman Tuhan, Roma 3 ayat 23 berkata, kita semua sudah jatuh dalam dosa. Kita semua sudah berbuat dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Yang ada di wajah kita ini rasa malu, coreng-moreng di mana-mana, menjijikkan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tidak berdosa. Tetapi ketika darah Yesus membasuh kita, kita bersih dari kecemaran kita. Firman Tuhan berkata, ketika kita datang kepada Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, engkau akan disucikan dan dibenarkan. Hari ini kau berkata pada saya, engkau berkata pada Tuhan, Tuhan, aku seperti yang Pak Pendeta itu katakan di depan televisi ini. Saya mau beritahu, darah Yesus lebih dari cukup untuk membasuh seluruh dosa-dosamu, dan Dia siap mengampuni engkau dengan dosamu di masa yang akan datang. Tetapi apakah Pak Pendeta, kalau gini kita hidup dalam dosa saja? Tidak. Setiap orang yang dibenarkan oleh Tuhan akan tidak ingin berbuat dosa lagi. Carilah Tuhan, saudaraku, karena Dia memilih orang-orang dalam kasih karunia-Nya untuk melakukan pekerjaannya di akhir zaman. Saudara, kita hidup ini sebentar aja. Mungkin besok saya meninggal dunia. Mungkin setelah ibadah ini saya jatuh, saya cacat dan segala macam, dijemput oleh maut. Saudara, saya sedang kesakitan, perut tembus ke pinggang, saya tidak ngerti ini apa. Saudara, saya tidak berkata bahwa besok saya akan hidup lagi, lusa. Saya melakukan sesuatu seolah-olah besok saya meninggal, seolah-olah ini hari terakhir saya. Itu sebabnya saudara, saya ajarkan firman ini. Di surga kelak kita berdiri di hadapan Tuhan, bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikannya. Satu-satunya kebaikan kita adalah jujur mengakui bahwa kita orang berdosa. Dan kebaikan Tuhan adalah mengampuni engkau. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Darahnya berkuasa mengampuni dosa. Jangan pernah mencap orang engkau punya dosa tak terampunkan. Jangan. Karena darah Yesus lebih berkuasa dari dosa manapun di dunia ini. Yang kedua saudara, siapa yang Allah pakai untuk membawa Mesias, sang penebus itu ke dunia, yang menyucikan dosa itu ke dunia? Yang kedua, yang pertama tadi Yesus, Allah memakai orang berdosa. Yang kedua, Tuhan memakai semua tataran struktur kehidupan. Keluarga kayak itu, jabatan kayak itu, ras kayak itu, Dia pakai semuanya, saudara. Kalau kita memperhatikan ayat yang selanjutnya, bahwa dari menantunya tadi, Yehuda mempunyai anak bernama Peres dan Hezron. Saudara, dikasih Tuhan, saudara akan mengetahui bahwa Peres adalah anak bungsu. Sebenarnya yang pertama lahir itu adalah Hezron. Jadi waktu melahirkan tangannya duluan, saudara, merdeka gitu ya, dari rahim mamanya. Tapi kemudian dicabut lagi. Orang ini bidan bingung, kenapa tangannya hilang lagi, kembali termasuk lagi. Karena dia langsung ikat tali, saudara, kain kirmisi, supaya ini yang sulung. Ketika tangan ditarik ke dalam, muncullah Peres. Makanya dia disebut Peres. Kenapa? Betapa kuatnya engkau menerobos. Saudara, bayangkan orang-orang yang dipilih Tuhan sejak dari dalam kandungan saudara, dia ditentukan menjadi anak bungsu. Tetapi tahukah saudara, dia berjuang untuk menjadi yang terbaik.
Dia keluar duluan dari rahim mamanya, baru kakaknya lahir. Saudara kekasih Tuhan, tetapi saudara, dia ini adalah anak bungsu. Kalau dalam budaya Yahudi, anak sulunglah yang terutama, anak sulunglah yang top, anak sulung yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau saudara punya kambing domba atau apapun binatang, anak sulungnya untuk Tuhan. Demikian juga anak manusia. Makanya di Mesir yang dihajar oleh Tuhan itu adalah anak sulung. Saudara dikasih Tuhan, tapi Tuhan memakai orang dari tataran yang berbeda, yaitu anak bungsu. Apa artinya bagi kita saudara? Hari Tuhan memandang wajahmu tepat di depan matamu dan berkata, aku tidak peduli apa jabatanmu, aku tidak peduli apa capmu, aku tidak peduli siapa kamu, karena yang penting bukan siapa kamu, tapi siapa aku. Aku bisa memakai apapun juga dalam kuasaku untuk melakukan mujizat dan perkara-perkara besar. Saudara mungkin masih ingat cerita saya tentang Paganini. Suatu hari dia buat konser, orkestra yang besar, panggung dipenuhi pemain-pemain musik, dan seorang bernama Paganini, seorang maestro musik. Dia memainkan solo violinnya saudara, biolanya saudara. Dia memainkannya. Saudara, ini adalah permainan yang sulit. Sebuah titian nada yang berat. Tahukah saudara ketika dia memainkan biolanya, tiba-tiba senar yang satu senar putus. Dari 4 senar sisa 3 senar. Dan Paganini, sang maestro itu harus memainkan biolanya dan permainan yang sulit ini dengan 3 senar saudara. Bayangkan saudara melodi dengan hanya 5 tali. Tetapi sebagai seorang maestro dia memainkannya terus. Saudara, seperti direncanakan ketika dia asik memainkan, tali kedua putus. Sekarang tinggal 2 tali. Dan saudara dia harus memainkan soneta yang sulit dengan 2 tali. Tapi dia seorang maestro, dia main saja terus. Keadaan tidak membuat dia sulit, keadaan tidak membuat dia down. Dia tidak minta ganti biola, dia main saja dengan 2 senar. Kemudian dalam perjalanan, belum habis permainan solonya saudara, tali ketiga seperti yang saudara pikirkan putus. Sekarang Paganini hanya punya 1 tali, tapi saudara, dia terus memainkan permainan musik yang sangat sulit itu hanya dengan 1 tali. Ketika dia menyelesaikannya dengan luar biasa saudara, dia angkat biolanya saudara dan berkata, Paganini dengan 1 senar. Saudara, seperti yang disaksikan oleh para wartawan, orang bertepuk tangan, berdiri standing applause untuk Paganini saudara, sampai mereka punya tangan mati rasa karena kagumnya seorang maestro memainkan musik yang sangat sulit hanya dengan 1 tali. Dia tidak minta ganti biolanya. Saudara, hari ini saudara mungkin seperti biola yang kehabisan senar kehidupan. Tapi ingat saudara, saudara berada di tangan sang maestro, dan dia akan melahirkan sebuah masterpiece, mahakarya melalui Anda, asal Anda tetap di tangannya. Saudara dikasih Tuhan, yang ketiga, siapakah yang Tuhan pakai untuk membawa Mesias ke dunia? Yang ketiga, kalau saudara melihat di ayat yang ketiga itu, Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakan Hezron dan Hezron memperanakan Ram. Pertanyaan terbesar kita saudara, siapa Hezron? Siapa Ram? Tak ada yang kenal siapa mereka. Tapi mereka ada aja di urutan kelahirannya Yesus. Saudara, jadi yang ketiga, Tuhan juga memakai bukan hanya orang berdosa, bukan hanya orang dari semua tataran struktur, tapi dia juga memakai orang biasa, orang-orang yang tidak punya nama, bukan orang-orang ternama, orang-orang biasa. Saudara, mungkin hari saudara berkata, Pak Pendeta, saya tidak punya talenta kayak Frankie, dia bisa nyanyi, dia hebat, improvisasi dan sebagainya. Saudara mungkin berkata, saya tidak bisa kayak Pak Pendeta Daud, dia bisa berkhotbah, saya bisa apa? Saya memberitahu, bukan siapa Anda sekali lagi, tapi siapa yang memakai Anda. Kita hanya instrumen di tangan Tuhan, jadi dia bisa pakai semua instrumen biasa. Saudara, Beethoven, seorang maestro dalam permainan musik, saudara dikasih Tuhan, menciptakan begitu banyak. Dia komposer hebat, komposisi musik saudara, dia menciptakan begitu banyak. Tapi saudara, di akhir-akhir hidupnya
Dia tidak memainkan harpa yang bagus, piano yang bagus. Dia hanya memegang sebuah harpa rusak yang fals, saudara. Dia memainkannya, kemudian air mata mengalir. Karena apa? Dia memainkan musik yang begitu kacau, tetapi dengan perasaan yang mendalam, saudara. Musiknya tidak karu-karuan, tapi yang menikmati permainan harpa yang rusak. Hari ini saudara dikasih Tuhan. Jika kau berkata, Pak Pendeta, saya orang biasa, Tuhan memakai orang biasa. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan. Kalau saudara melihat murid-murid saya hari ini, bukanlah orang-orang hebat, bukanlah orang-orang bertalenta, tapi orang-orang biasa yang bisa mengubah dunia di atas lutut mereka. Saudara, selama saudara berkata, saya buat ini, saya buat ini, saya buat itu, selama itu Tuhan lepas tangan. Tapi ketika saudara angkat tangan kepada Dia, Tuhan tolong aku buat ini, dan buat itu, maka Tuhan turun tangan. Karena apa? Dia cari orang rendah hati, orang yang berkata, Tuhan, aku tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Aku orang biasa saja, Tuhan. Itu sebabnya saudara, kalau saudara melihat seseorang di sampingmu, dia orang biasa, dan saudara mengerling dengan tatapan menghina atau berkata dia tidak sehebat saya memberitahu firman Tuhan untuk Anda. Matius 5 ayat 22. Matius 5 ayat 22. Mungkin saudara pernah baca ini dan saudara tidak mengerti. Mari saya jelaskan kepada saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Saudara marah saja, firman Tuhan berkata engkau harus dihukum. Bukan berkata mungkin dihukum, tapi harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Saudara, kata kafir di sana, saudara, itu berasal dari kata raka. Kata raka itu artinya apa? Kamu ini tidak ada guna. You are good for nothing. Kamu ini, untuk apa kamu hidup dunia? Tidak ada guna, tidak ada yang kamu bisa buat. Saudara, kalau kau adalah orang yang berkata pada seorang, kamu ini tidak ada gunanya, kamu tidak ada apa-apanya, kamu harus dihadapkan ke hadapan pengadilan. Dan yang ketiga, firman Tuhan berkata, siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala, Gehenna. Bahasa Arabnya jahanam, neraka jahanam. Saudara, bahasa Yunaninya Gehenna. Kalau engkau berkata jahil, saya dulu bingung ini jahil apa. Rupanya dalam terjemahan aslinya itu berkata full, bodoh. Kalau engkau berkata pada saudaramu, saudara sesama seiman atau tidak seiman, atau saudara di rumah, kamu bodoh, apa yang kamu buat bodoh sekali. Saudara, saya mau beritahu saudara, kalau saudara tidak minta ampun kepada Tuhan yang menciptakan dia, saudara masuk neraka, siapapun saudara. Nah, saudara hari ini berkata, mereka di sekelilingku hanya orang biasa, mungkin mereka yang akan Tuhan pakai dalam kehidupan. Saudara, Hezron dan Ram tidak punya nama dalam kehidupan. Dia orang biasa. Kita tidak tahu bagaimana gaya jalannya, kita tidak tahu mujizat apa yang dia buat. Mungkin dia hanya orang biasa, dia mungkin bukan pengurus di sebuah kota atau di desa, mungkin dia orang tidak ternama segala macam, dan kita tidak pernah dengar sejarah tentang mereka. Tapi Tuhan pakai mereka saja. Saudara kekasih Kristus, saya menutup cerita kembali tentang kasih Tuhan kepada semua orang. Saudara, ada satu keluarga yang punya gengsi yang tinggi. Mereka suka berpesta, mereka suka berkumpul dalam satu perkumpulan yang mewah tetapi penuh dengan kemabukan, pesta pora. Salah satu hari anaknya diutus pergi berperang. Dalam perang dunia pertama, kedua saya lupa. Saudara, ketika perang selesai, si anak menelpon mamanya, karena mamanya biasa ngumpul dengan orang kalangan jet set, saudara, orang-orang hebat, orang-orang terkenal. Dia telepon mamanya, "Ma, saya sudah pulang." Wah, senang sekali mamanya. "Oke, kami menanti engkau di rumah. Kami siapkan pesta seperti biasanya." Saudara, berarti mabuk-mabukan dan sebagainya. Tahu saudara, kemudian anak ini berkata, "Tapi Ma, saya bawa satu orang cacat, bolehkah?" Mamanya berkata, "Aduh, bagaimana ya? Ya silakanlah bawa, tapi dia jangan lama-lama di rumah." Kemudian anaknya nelpon lagi, "Bukan,
Mama tidak ngerti, maksud saya anak itu akan bersama-sama kita selamanya di rumah. Dia punya tangannya satu hilang, kemudian kakinya sebelah hilang, dan matanya hilang satu karena dia kena rancau. Dan dia akan tinggal bersama kita selama-lamanya di rumah. Mamanya berkata, nah, jangan bawa, nanti orang bilang apa dengan kita. Malu kita, orang-orang besar biasanya ke rumah, dan kita biasa pesta dengan orang-orang terkenal. Saudara, kemudian si anak menutup telepon. Beberapa jam kemudian polisi menelpon si mama ini dan berkata, Bu, kami mempunyai berita tentang anak ibu. Anak ibu mati bunuh diri. Saudara, rupanya si anak habis menelpon ambil pisau tembak kepalanya. Saudara, ketika jenazah anak itu sampai di rumah, anak itu sudah tidak ada tangan, tidak ada sebelah matanya, dan tidak ada kaki. Rupanya anak yang mau dibawa ke rumah itu adalah anaknya sendiri. Dan tahu saudara apa reaksi mamanya mendengar siapa yang akan dibawa anak ini? Dia berkata, nah, nanti kita malu. Saudara kasih Tuhan, kalau hari saudara datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya malu ke gereja. Tuhan, saya malu ketemu orang Kristen. Tuhan, saya malu ketemu Pak Gembala. Saya mau beritahu pada saudara, Allah mengasihi saudara. Dia tidak malu dengan saudara, dia bangga. Ketika anak yang hilang itu kembali, dia bawa babi, saudara. Dia adalah seorang budak. Tapi apa yang terjadi ketika bapaknya melihat dari jauh? Saya lupa Lukas berapa, Lukas 15 kan? Ketika bapaknya melihat dari jauh, itu gaya jalan anak saya, dia lari, saudara. Apa yang dilanggar sang bapak? Bapaknya berlari. Tidak, dalam budaya Yahudi tidak boleh ayah berlari bertemu anak. Harus anak yang berlari ketemu ayah. Bapaknya langgar. Kedua, dia lari, dia angkat, dia punya jubah. Itu melanggar kesucian. Tidak boleh mengangkat tepi jubah. Tapi bagaimana dia lari dengan jubah sampai ke tanah? Pasti terpelanting. Dia angkat dan dia lari bertemu anaknya. Karena saudara, ketika dia bertemu anaknya, dia tidak berkata, kok kamu bawa rokok ya? Bociu dan nanar mata mondok. Dia tidak suruh anaknya mandi. Dia peluk anaknya. Dia peluk anaknya dan dia bilang sama pelayan-pelayannya, pelayan, ganti jubahnya, kasih cincin di tangannya, mari kita pesta. Hari ini kau datang kepada Tuhan dalam keadaan seperti anak yang hilang itu. Allah menyediakan pesta menunggu kehadiran. Mari datang kepada Tuhan karena Ia mengasihi engkau. Mari saudara dikasih Tuhan, taruh tanganmu di dadamu dan kau berkata hari ini, Pak Pendeta doakan saya penuh dosa. Dan saya mau beritahu pada saudara-saudara datang kepada Tuhan yang tepat. Dia mengasihi engkau dan mau mengampuni engkau, karena Dia mau membawa engkau pulang ke surga kelak. Bapak, hari ini hamba berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang berkata, Tuhan, aku orang berdosa, ampuni aku. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan, karena belas kasihan yang besar, ampunilah mereka, bersihkan mereka dengan darah Yesus. Peluklah mereka Tuhan, beri damai sejahtera dalam hati mereka, rasa bersalah lenyap, dosanya dihilangkan oleh Tuhan, dan kuk yang ditaruh setan dipatahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap yang sakit hari ini Tuhan, aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, bukan karena kekuatan hamba-Mu, bukan karena kuasa di tangan hamba-Mu, karena hari ini pun aku dalam keadaan sakit, tetapi karena roh Tuhan semesta alam. Aku berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan mereka Bapa. Oleh bilur Yesus, engkau telah disembuhkan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Saudara, saya tidak mengakhiri firman Tuhan tanpa membawa saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Jika hari ini saudara berkata, Pak Pendeta, saya ragu dengan keselamatan saya. Pak Pendeta, saya ini belum kenal Yesus, saya belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Ikuti kata-kata doa saya. Bapa di sorga, hari ini aku datang kepadamu. Aku mengaku sebagai orang berdosa. Aku membutuhkan penyelamat. Aku membutuhkan Yesus Kristus Tuhan yang aku percaya bisa menyelamatkan aku. Untuk itu Bapa, hari ini aku memproklamasikan imanku. Aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ketika saudara mengucapkan doa itu, saudara sudah menjadi milik Kristus. Haleluya. Haleluya. Silakan Frankie.